Pelaku curanmor sekaligus penipu bermodus operator seluler diringkus di Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor, 2 kartu kredit, dan sejumlah barang bukti lainnya. Hendri, pelaku curanmor, tak berkutik saat polisi menggerebek kediamannya di Jalan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Petugas yang curiga dengan gerakan pelaku saat digiring menemukan di kantong celana pelaku kunci T yang digunakan pelaku untuk mencuri motor. Petugas pun harus menembakkan kaki pelaku karena mencoba melarikan diri saat petugas meminta pelaku menunjukkan barang bukti lainnya. Selain melakukan pencurian kendaraan bermotor, pelaku juga sering melakukan penipuan melalui via telepon seluler dengan mengaku sebagai operator yang akan memberikan hadiah uang tunai ratusan juta rupiah. Karena keadaan sosial, Pak, kebutuhan ekonomi dan terdesak ekonomi, Pak. Berapa kali mencuri? Baru kali ini, Pak. Sebelumnya saya bekerja itu sebagai tambang timah, Pak. Dan tipu sana tipu sini itu menurut keadaan, Pak. Kalau saya lagi nggak ada uang, saya terpaksa melakukan tipu sana tipu sini. Tapi kalau saya ada penghasilan yang lebih halal, saya melakukan kerja yang halal. Sudah sering melakukan aksi tipu sana tipu sini melalui handphone? Sebelumnya saya emang sudah kerjakan tipu sana tipu sini karena juga keadaan juga tidak mengizinkan, terpaksa saya mengerjakan tipu sana tipu sini selama 2 minggu akhir-akhir ini, Pak. Sudah berapa korban? Sekitar 8, Pak. 8 korban. Berapa uang yang didapatkan setelah 8 korban itu? Selama 2 minggu itu bisa mencapai 8 juta, Pak. Tersangka berada di Bangka Tengah, Sungai Selan. Akhirnya anggota kita langsung cepat bergerak, dilakukan penangkapan di sana, dan juga pada saat itu juga kendaraan tersebut dipakai yang bersangkutan, ya, 1 motor Ninja, ya, langsung diamankan. Setelah diamankan, hasil pengembangan dari situ masih ada 2 motor lagi, cuma kita belum dapat LP, baru 1 LP yang kita ungkap ini. Setelah itu yang bersangkutan ini plan print, ya, ibaratnya itu ditunjukkan di tempat ini tahu bukan gitu. Ya, akhirnya pada saat itu waktu menunjukkan barang bukti yang lain, yang bersangkutan melarikan diri. Akhirnya oleh petugas operasional melakukan tembakan peringatan namun tidak diindahkan. Akhirnya dibuat tindakan tegas kepada yang bersangkutan mengenai pada kakinya. Saat ini polisi masih memburu 2 rekan pelaku yang turut membantu menjual barang curian. Akibat perbuatannya, pelaku diganjar pasal 363 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Duraka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kayak mana kok caranya? Polisi amankan 11,63 kg serbuk tanaman kratom dalam operasi antik 2020 yang digelar sejak 24 Februari lalu. Tanaman kratom ini memiliki efek yang sama dengan tanaman ganja. Meski demikian, kepemilikan dan peredaran tanaman tersebut belum dapat ditindak secara hukum. Pasalnya, kratom tidak termasuk dalam golongan narkotika dan tidak melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Narkotika. Sebanyak 11,63 kg serbuk tanaman kratom yang memiliki efek yang sama dengan tanaman ganja diamankan polisi dalam operasi antik 2020. Meski demikian, peredaran dan kepemilikan barang tersebut belum dapat ditindak secara hukum lantaran tidak termasuk dalam golongan narkotika dan tidak melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Narkotika. Polda Babel mengusulkan agar tanaman jenis kratom dimasukkan dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Kesehatan agar pelaku dapat ditindak. Masih kita wajibkan lapor saja, ya, wajib lapor. Kemudian rekan-rekan sekalian yang perlu kita cermati dalam masalah operasi ini adanya jenis tanaman kratom atau Mitragina speciosa. Ini ada kita sita yang warnanya hijau itu sebanyak 11,563 kg. Barang ini diduga, masih dalam dugaan, berasal dari Pulau Kalimantan yang disita oleh Polres Bitung.
Dan barang ini mempunyai dampak yang hampir sama ya dengan ganja. Hanya sampai saat ini belum ada izin resmi dari Menkes maupun dari BP POM tentang bahan tersebut. Dan dari BP POM belum pernah memberikan persetujuan izin edar terhadap barang tersebut. Jadi masih belum bisa digunakan sebagai barang bukti untuk kasus tindak pidana narkoba. Dan kita sedang mengajukan. Dalam operasi antik yang digelar selama 12 hari ini, polisi juga mengamankan 51 tersangka dengan barang bukti narkoba jenis sabu 161,3 gram, ganja 272,4 gram, dan ekstasi 99 butir, 1 senpi rakitan, 16 unit sepeda motor, 2 unit mobil, dan uang tunai sebanyak 9 juta rupiah yang diduga hasil dari kejahatan. Duraka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. 3 hari terakhir, sejumlah daerah di Kepulauan Bangka Belitung mengalami kelangkaan dan lonjakan harga gula pasir yang cukup signifikan. Baik gula pasir curah maupun gula pasir kemasan mengalami kenaikan sekitar 30%. Tim Pengendali Inflasi atau TPID lakukan sidak kedua distributor besar sembako yang ada di Kota Pangkal Pinang, menyusul terjadinya kenaikan harga gula pasir yang cukup signifikan, disertai kelangkaan gula pasir curah yang berdampak pada kenaikan harga gula pasir kemasan. Berdasarkan pantauan TPID, sejak 3 hari terakhir terjadi lonjakan harga, di mana gula pasir curah sebelumnya dijual lebih murah dibanding gula pasir kemasan. Justru melonjak mencapai Rp18.000 per kilogram. Sedangkan harga normal gula pasir kemasan berkisar Rp12.500 untuk kemasan 1 kg. Selain mengalami lonjakan kenaikan harga, gula pasir curah juga mengalami kelangkaan, sehingga memicu kenaikan harga gula pasir kemasan hingga menembus angka Rp17.000 per kilogram atau mengalami kenaikan sekitar 30%. Salah satu distributor gula kemasan di Pangkal Pinang saat didatangi tim TPID mengaku menjual seharga Rp12.500 kepada pengecer. Apa yang perlu kita soroti adalah yang kemasan. Karena di kemasan ternyata di sini keluar 12.250 atau masih masuk di harga gula tadi ini. Nah, sementara di ecer bisa 15 sampai 17.000. Jadi rasanya kita perlu bukan kecurigaan ya, kita harus mengantisipasi bahwa karena masyarakat nggak tahu hal yang terjadi di harga distributor, jadi mereka mungkin akan menawarkan harga gula ini tuh sesuai dengan ya curahnya aja 17, kalau mau nih ada kemasan 15, kan orang ya udah wajar berarti. Nah, karena memang di dalam ini ada disinformasi ya antara masyarakat dengan kita di di pemerintahan gitu. Kalau stok gula menipis atau kosong ini bukan, memang kita pasokannya kayak begini dari dulu. Emang nggak ngambil banyak maksudnya gitu ya? Bukan, memang dari dulunya memang nggak laku, Bu. Gula kemasan ini kan biasanya lebih mahal dari gula karungan curah kan. Hanya karena kondisi sekarang gula curah itu lebih mahal dari gula kemasan, jadi kebetulan gula saya yang merek kemasan ini yang dicari gitu. Harusnya kan gula kemasan itu lebih mahal dan gula karung itu harus lebih murah daripada gula kemasan karena kan nggak ada biaya packing. TPID Babel masih akan berkoordinasi dengan TPID Jakarta dan Sumatera Selatan untuk memastikan penyebab kenaikan harga gula pasir curah. Mengingat selama ini pasokan gula pasir curah ke Bangka Belitung berasal dari kedua daerah tersebut. Duraka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, tetap saksikan Kompas News Bangka Belitung selengkapnya usai jeda. Berikut ini Kompas TV, independen, terpercaya.